Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Sukmo Mancolo Putro dengan NIM 2309511182. Saya dari kelas C dan juga saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus masalah sampah yang ada di Bali. Nah, latar belakang masalah dari masalah sampah yang ada di Bali ini, Pulau Bali merupakan salah satu provinsi yang paling berkembang dalam industri pariwisata di Indonesia. Tetapi mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya, yaitu sampah. Sampah tidak akan pernah hilang dari kehidupan ini karena hampir tiap aktivitas manusia menghasilkan sampah. Tingginya volume sampah tergantung pada jumlah penduduk dan gaya hidup. Makin modern gaya hidup manusia, makin beragam sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia yang nantinya dapat mempermudah aktivitas manusia, tetapi malah memiliki dampak yang negatif yang bisa mencemari lingkungan. Dan tanpa disadari, masyarakat sudah melakukan pelanggaran kewajiban warga negara untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan berbagai macam serangga yang membawa kuman dan penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan di lingkungan masyarakat sekitar. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang contoh masalah-masalah sampah yang ada di Bali. Nah, pada video tadi saya mengambil dari berita satu. Di video tadi terjadi kebakaran sampah di TPA Suwung Bali, tempatnya di Denpasar, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2023. Polresta Denpasar mengatakan penyebab kebakaran disebabkan oleh gas metana dari tumpukan sampah. Panasnya tumpukan sampah dengan kedalaman puluhan meter dapat menimbulkan gas metana yang mudah mengeluarkan api. Menurut saya, itu terjadi karena Bali merupakan kota pariwisata yang dimana setiap harinya pasti kedatangan turis dan orang lokal yang ingin liburan. Nah, dari aktivitas itu pasti menghasilkan sampah yang signifikan, yang dimana sampah terlalu banyak dan pengolahan sampah yang sangat rendah, serta kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang ada di Bali sangat mempengaruhi terjadinya penumpukan sampah, yang dimana
TPA tersebut seharusnya sudah tidak bisa menerima sampah lagi, tetapi masih dipaksakan untuk menerima sampah. Dan akhirnya terjadi kebakaran dan menimbulkan kepulan asap yang sangat tebal yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, di sini pentingnya peran pemerintah dan masyarakat untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran akan masalah sampah yang ada. Secara umum penyu itu bisa mati karena penyebab sampah, karena bisa dilihat di samping kanan kiri saya ini banyak sekali ada sampah. Saya Cahya dari Yayasan Bali Bersih. Nah, di sini baik itu penyu terdampar hidup atau mati itu kami data semua, dan itu juga atas izin dari BPSPL dan juga KKP. Sebenarnya saya kurang tahu untuk penyebab utamanya. Kalau dari penyu ini sebenarnya dia kan ada yang memakan ubur-ubur, kemudian ubur-ubur itu kan identik kalau di sampah plastik itu, kalau di air kan beda ya, suasana air sama kita ngelihat di daratan ini kan beda. Jadi kemungkinan besar dia bisa memakan sampah plastik dan itu bisa seperti mengganggu organ pencernaannya, kemudian ya mereka akan mati di tengah laut dan terdampar akhirnya. Nah, pada video kedua ini saya mengambil dari okezone.com. Di video tadi ditemukannya penyu yang mati dan dikelilingi oleh sampah. Penyu tersebut mati diduga karena memakan sampah. Bisa kita lihat pada video tadi, alangkah banyaknya sampah di pinggir pantai yang dimana dapat menyebabkan rusaknya lingkungan serta terganggunya ekosistem alam dan lautan. Tetapi masih banyak oknum yang membuang sampah sembarangan di laut itu, mengakibatkan populasi makhluk hidup yang ada di laut semakin terganggu karena tercemarnya lingkungan, dan makhluk hidup juga memakan sampah yang mencemari habitatnya dan menyebabkan makhluk hidup tersebut bisa mati. Pada video ini, kurangnya kesadaran kewajiban warga negara untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Solusi untuk mencegah terjadinya kasus di atas, pemerintah dan masyarakat harusnya sudah sadar akan dampak tercemarnya lingkungan. Hal yang harus dilakukan seperti inovasi teknologi. Nah, teknologi pengumpulan sampah laut seperti sistem perangkap sampah atau kapal pengumpul sampah otonom dapat membantu mengurangi sampah yang ada di laut. Yang opsi berikutnya, pembersihan pantai. Pembersihan pantai melakukan kerja bakti dengan masyarakat dan partisipasi sukarela secara teratur, dan organisasi lingkungan juga dapat membantu membersihkan sampah yang ada di pantai tersebut. Walaupun begitu, peran pemerintah sangat penting di sini untuk mendorong masyarakat agar sadar dan terus menjaga lingkungan tersebut. Baik, jadi saya di sini akan menyimpulkan dari video tadi bahwa masalah sampah di Bali ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertumbuhan pariwisata. Bali adalah tujuan pariwisata yang sangat populer dengan jutaan turis yang mengunjungi pulau ini setiap tahun. Pertumbuhan pariwisata ini meningkatkan konsumsi dan produk sampah. Yang berikutnya, kurangnya infrastruktur. Infrastruktur pengelolaan sampah di Bali belum sepenuhnya memadai untuk menangani jumlah sampah yang dihasilkan. Kurangnya fasilitas pemrosesan sampah dan pengelolaan limbah yang tepat menyebabkan sampah dibuang dengan sembarangan. Kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan di kalangan penduduk setempat dan pengunjung belum mencukupi. Pemahaman tentang pentingnya pengurangan pengelolaan dan daur ulang masih sangat rendah. Yang berikutnya, pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik mencemari lingkungan di Bali, termasuk sungai, pantai, dan lahan pertanian. Ini berdampak buruk pada keindahan alam dan ekosistem pulau di Bali. Yang berikutnya, ancaman kesehatan. Pembuangan sampah yang sembarangan dapat mengakibatkan penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat. Yang berikutnya, potensi kerusakan pariwisata. Bali bergantung pada pariwisata
sebagai sumber pendapatan utama. Tetapi, masalah sampah dapat merusak reputasi pulau sebagai tujuan pariwisata unggulan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perlu ada investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, melakukan edukasi tentang pentingnya masalah sampah agar masyarakat tersadar untuk menjalankan kewajiban warga negara agar lingkungannya tetap aman dan nyaman, serta pengawasan ketat terhadap bisnis yang menghasilkan sampah. Kolaborasi antar pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal adalah kunci untuk menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan memulihkan lingkungan pulau ini. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.